Mungkin kamu udah sering banget mengerjakan soal limit yang bentuknya itu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Kamu bisa langsung pakai metode L'Hopital ya. Nah, tapi gimana kalau sekarang gue kasih bentuk limit itu yang bentuknya 0/0? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan ekspresi yang seperti ini? Nah, di sini gue akan jelaskan dengan satu contoh soal yang sederhana sebenarnya. Tapi cukup untuk buat kalian ngerti gimana konsep ini bekerja ya. Jadi kita mau mencari limit x menuju 0 dari kanan, x tambah sinus x pangkat x. By the way, kalian bisa akses pembahasan lebih dari 1000 soal kalkulus di website yang udah gue buat. Caranya gampang banget, klik link.id kalkulus linknya ada di bio. Oke, kita coba jawab soal yang ada di layar sekarang. Nah, jadi ekspresi ini memberikan bentuk tak tentu 0, pangkat 0 ya. Gimana cara kita ngelihatnya? Jadi kalau kita punya limit x menuju 0 dari kanan, ya jelas ya, yang suku x ini menuju 0, sinus x juga menuju sin 0, artinya 0 juga. Nah, ini kalau ditambahkan juga 0 kan? Nah, ini ada pangkat x, ini juga menuju 0 teman-teman. Jadi jelas ini 0 pangkat 0. Oke. Jadi itu cara kita ngelihatnya ya. Nah, 0 pangkat 0 ini sebenarnya uh, ya kita mesti menggunakan metode L'Hopital. Cuma kan sayangnya ini tuh bentuknya 0 pangkat 0 ya, bukan 0/0, bukan tak hingga per tak hingga ya. Dia belum memenuhi syarat keberlakuan metode L'Hopital. Jadi kita mesti mentransformasi dulu nih ekspresi limit ini supaya dia memiliki bentuk entah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini caranya. Nah, jadi kita akan gunakan logaritma natural. Misalkan aja x tambah sinus x, pangkat x ini adalah y. Oke, dan kita terapkan ln di sini. So, ln y sama dengan ln x tambah sin x pangkat x ya. Nah, ingat lagi kalau kita punya ln a pangkat b itu adalah b ln a. Makanya kalau kalian lihat di sini, x yang pangkat di sini dia berubah menjadi pengali di luar logaritma natural. Dan di dalam logaritma tinggal menyisakan x tambah sinus x. Oke. Sekarang coba kita terapkan limit x menuju 0 dari kanan untuk ln-nya. Tentu saja di ruas kanan pun juga sama, ada limit x menuju 0 dari kanan untuk x ln x tambah sinus x. Nah, sekarang coba kita evaluasi ini bentuknya udah jadi apa ini? Ya, ini gue udah tulis di bawah sebenarnya bahwa bentuknya adalah 0 kali tak hingga. Oke, ini cara lihatnya. X ya tentu ini menuju 0 ya, karena limitnya pun menginginkan demikian. Untuk x tambah sinus x ini menuju 0 tambah 0 berarti 0. Tapi lebih tepatnya sebenarnya 0 dari kanan, ya, to be specific. Dan di sini adalah operasi ln kan. Nah, ln untuk nilai 0 di kanannya 0 ya. Ln untuk nilai di kanannya 0 itu sebenarnya terdefinisi ya, dan dia menuju minus tak hingga. Ya, jadi sebenarnya ini ya kalau mau lebih tepat sebenarnya 0 kali minus tak hingga ya sebetulnya. Ya, tapi ya ini tanda minus ini tidak berarti apapun sih sebenarnya. So kita bisa katakan bahwa bentuk yang kita punya sekarang itu adalah 0 kali tak hingga. Ya sayangnya dia belum bentuk 0/0, juga belum bentuk tak hingga per tak hingga. Kita mesti gunakan cara 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 yang lain lagi ya supaya kita bisa mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Oke, ini sederhana. Yang tadi kita punya x kali ln x tambah sinus x. Ya, ini kan 0. Ini kan gua tulisin tak hingga aja ya. Sebenarnya sih negatif tak hingga, tapi ya oke lah. Nah, kita bawa si x ini nih, dia ke penyebut. Ya, artinya kita mesti ubah bentuknya jadi 1/x kan. Ya, karena dia pindah posisi nih dari awalnya pengali menjadi pembagi. Jadi 1/x. Nah, sampai di titik ini sebenarnya kita udah punya bentuk tak hingga per tak hingga ya. Kalian bisa lihat ini, kalau x-nya kecil banget menuju 0 dari kanan ya, maka 1/x itu menuju tak hingga kan. So, kita udah sekarang punya tak hingga per tak hingga, dan akhirnya kita bisa gunakan metode L'Hopital. Oke. Oke, kita terapkan L'Hopital sekarang. Idenya mungkin gue yakin kalian udah tahu juga. Kita cukup menurunkan masing-masing pembilang dan penyebut. Oke, kita punya ekspresi logaritma natural di sini. Kalau kita punya ln a, yang anggaplah a ini suatu fungsi, maka turunannya adalah 1/a ya. Oke, turunannya seperti itu. Jadi ini makanya kalian bisa lihat nih, turunannya adalah 1 x tambah sinus x ya, karena x tambah sinus x ini adalah entitas yang berada di dalam logaritma natural. Tapi ini nggak cukup, kita mesti kalikan lagi dengan turunannya x tambah sinus x. X itu turunannya 1 ya, x turunannya 1, sinus x turunannya kosinus x. Oke,
Nah, ini memenuhi aturan rantai. Sementara 1/x itu turunannya adalah minus 1/x kuadrat. Ini kan x pangkat min 1 ya, turunkan aja jadi minus x pangkat minus 2 atau min 1/x kuadrat. Oke, dan sekarang kita coba modifikasi bentuknya. Tidak ada yang berubah, kita cuma menuliskan dengan lebih rapi aja ekspresinya. Maka kita dapat minus x kuadrat kali 1 tambah cos x per x tambah sinus x. Nah, ini sayangnya belum memberikan hasil tentu ya. Ini masih memberikan hasil tak tentu 0/0. Coba kalian lihat ya. Minus x kuadrat ini 0. Ini sih 1 tambah 1. Ya, tapi kan 0 kali 1 tambah 1, 0 juga kan. Ya, makanya di pembilangnya 0. Juga ini x tambah sinus x atau 0 tambah sinus 0 juga 0. Ya, jadi 0 juga ya. So, kita punya hasil 0/0. Sayangnya ya belum bentuk yang tentu. Masih tak tentu. Karena itu kita terapkan lagi L'Hopital. Semoga setelah ini kita dapat nemu jawaban yang tertentu ya. Oke, ini bentuk terakhir yang kita punya. Oke, sekarang kita gunakan L'Hopital dan karena itu kita mesti turunkan lagi nih si pembilang. Minus x kuadrat diturunkan jadi minus 2x kalikan suku yang kedua. Ini menggunakan aturan perkalian yang U aksen V tambah UV aksen ya. Ini udah kita pelajari juga di SMA. So, minus 2x turunan U kali V, 1 tambah cos x. Kemudian ada U, ada minus x kuadrat dikalikan dengan minus sinus x, makanya di sini tandanya positif ya. Karena minus x kuadrat itu U, minus sinus x adalah turunan dari kosinus. Turunannya si V. Oke, sementara yang di bawah x tambah sinus x jadinya 1 ya, turunannya x1, turunannya sinus x itu cos x. Nah, ini hasil yang udah kita temukan nih di step kedua ya. L'Hopital untuk yang kedua kalinya. Nah, coba kita substitusi langsung, kita akan ketemu minus 2x berarti minus 2 kali 0 ya. Kali 1 tambah cos 0, cos 0 itu 1. Tambah 0 kuadrat kali 0 ya. Oke, ini nih, substitusi x-nya ke pembilang, bagi dengan 1 tambah cos 0 tambah 1. Ya, ini jelas ya, pembilangnya itu 0, penyebutnya 2, 1 tambah 1. Nah, tapi kan 0/2 kan juga 0. Sementara yang ruas kiri, kalian lihat di sini ada limit, kemudian logaritma natural, ini tuh bisa kita pertukarkan posisinya, karena logaritma natural itu adalah fungsi yang kontinu ya. Jadi kita tuliskan aja sebagai ln, terus di dalamnya ln itu adalah limit x menuju 0 dari kanan untuk y. Nah, ini kalau kalian ingat lagi nih, kalau ln c sama dengan d, itu kan artinya c sama dengan e pangkat d kan. Nah, ini aturan ini kita pakai nih, makanya nanti di step berikutnya kita punya limit x menuju 0 dari kanan y, which is ini kan yang di dalam ln tadi ya. Oke, yang di dalam ln itu sama saja dengan e pangkat 0. E pangkat 0 itu 1. So, ya, y itu kan tadi sesuai pemisalan kita adalah ekspresi di soal tadi ya. Limit x menuju 0 dari kanan untuk x tambah sinus x pangkat x, e pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya 1. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like video ini, share juga, dan silakan klik link.id Calculus with Aziz ada di bio untuk dapatkan akses ke website berisi semua soal-soal yang udah gue bahas. Lebih dari 1000 soal bisa kalian pelajari. Thank you, sampai jumpa di sesi selanjutnya.